paling krusial itu ada 3. Yang pertama terkait dengan pengelolaan Wisma Incomplete. Hal yang kedua terkait dengan kredit macet yang ada di Incomplete yang cukup besar. Kemudian yang ketiga terkait dengan Daperma yang sejak 2021-2022 itu Daperma itu pengelolaannya tidak lagi oleh Incomplete. Pinjaman macet ini bukan pinjaman di kepengurusan Bordelago. Itu sudah di atas 5-10 tahun. PUS tidak melakukan kewajiban mengangsur ke IN. Padahal primernya sudah angsur. 7 PUS yang itu kasus-kasus sekarang PUS-nya tidak beroperasi. Saya bilang kita sekarang tugas kita bersama, pengurus, pengawas, dan manajemen ini cuci piring. Sahabat terkasih, hari ini kami mendapat undangan di rapat anggota tahunan Ratnya Kopdit Pintu Air yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret. Nah, kami secara kebetulan, tetapi nggak kebetulan benar, karena secara kelembagaan Ketua Inkopdit Bapak Dr. Dominikus Warasabon, akademisi, aktivis yang tidak pernah memberontak, betul. Kebetulan ketemu di kegiatan Ratnya Kopdit Pintu Air. Kami sebenarnya sudah teman lama, lalu pada terpilihnya Pak Dr. Warasabon ini 2 tahun yang lalu di Pontianak kami juga liputan. Hanya kita sulit dapat waktu ya Pak? Belum pas. Pak Domi, kami ingin mendapatkan gambaran amanat dari pemilihan kepengurusan 2 tahun yang lalu kepada Bapak dan teman-teman. Itu apa yang mungkin dianggap krusial? Lalu sebenarnya amanat itu apa saja sih Pak Domi? Silakan Pak Domi. Baik, terima kasih Pak John. Jadi minta maaf karena kita selepas dari pemilihan di Pontianak, setelah itu kita masing-masing dengan kesibukan. Iya Pak Domi. Waktunya banyak tapi belum cocok, belum cocok untuk kita bisa berdiskusi bersama. Dan kesempatan kali ini ternyata ketemunya bukan di Jakarta, tapi ketemunya di Montpellier. Padahal Pak Domi sendiri ada di Kupang. Saya baru dari Jakarta. Bukan, artinya saya stay-nya di Kupang. Di Kupang. Ya, oke. Dan kesempatan ini kita sekaligus mengingatkan kembali saya terkait dengan catatan atau amanat dari RAT tahun buku 2023 yang dilaksanakan di Pontianak 2024 pada tanggal 15 Juni 2024. Itu ada beberapa catatan. Yang paling krusial itu ada 3. Yang pertama terkait dengan pengelolaan Wisma Incomplete, karena itu ada urusan dengan investasi, investasi dari primer maupun puskopdit. Yang dalam perjalanan tahu investasi primer itu rasanya tidak menghasilkan, mereka belum mendapatkan apa hingga dengan 2024. Hal yang kedua terkait dengan kredit macet yang ada di Incomplete yang cukup besar. Artinya anggota pinjam puskopdit. Ya, artinya anggotanya puskopdit pinjam, tapi dalam perjalanan kemudian macet. Dan itu catatan dari anggota untuk ditangani sehingga bisa ada kemajuan untuk ada penurunan lah seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan Daperma yang
sejak 2021-2022 itu Daperma itu pengelolaannya tidak lagi oleh Inkopdit, tetapi ke asuransi, tetapi melalui pialang. Pialang itu adalah pialang asuransi nasional Perma Indonesia PT Pandai yang ada bentukan itu milik gerakan. Oh, milik gerakan. Milik gerakan. Iya. Kayak sebagai katakan sebagai ada perusahaan Inkopdit lah. Yang khusus menangani Daperma dari primer. Jadi dia mau sebagai pialang konsultan menjadi jembatan antara primer dengan pihak asuransi. Oh, itu tugasnya sebagai pialang. Dia bukan asuransi, tapi dia sebagai perantara. Tugasnya edukasi, konsultan, dan mencarikan asuransi yang sesuai untuk bisa mengcover, melindungi simpan dan pinjaman anggota dari Kopdit primer. Dari Kopdit primer. Nah, tetapi PT Pandai sendiri sebenarnya milik gerakan kan? PT Pandai itu adalah milik Inkopdit gerakan. Milik gerakan. Karena sejak 2014 setelah keluarnya undang-undang perasuransian, undang-undang nomor 40 2014 kalau tidak salah itu pada pasal 70 itu sudah tegas bahwa barang siapa yang melakukan usaha asuransi atau reasuransi tanpa izin dari OJK, maka penjara 15 tahun dan denda 200 miliar. Wih, banyak banget. Itu undang-undang 2014 tuh. Maka sejak 2016 itu sudah mulai diskusi karena akhirnya diketahui bahwa Daperma yang dijalankan oleh Inkopdit secara internal kurang lebih 40 tahun itu adalah usaha asuransi. Maknanya jalannya seperti asuransi yang dilihat dari pihak pemerintah. Maka disarankan karena ini Inkopdit ada di simpan pinjam, simpan pinjam, maka itu tidak boleh. Sudah clear bahwa asuransi perlindungan sudah itu usaha asuransi punya. Maka di Inkopdit mulai diskusikan untuk legalisasi, formalisasi Daperma dalam bentuk formal, entah itu asuransi, entah itu koperasi asuransi, apapun untuk bisa melanjutkan melakukan Daperma itu perlindungan atas simpanan dan pinjaman anggota. Tapi tidak sempat terkena denda sanksi lah. Tidak. Karena waktu itu kan masih ada berproses. Undang-undang keluar. Kita kemudian diingatkan dan kita mulai berproses. Berproses dari 2016, kalau misalnya 2017 waktu RAT di Makassar. RAT di Makassar, sehingga bentuklah tim untuk waktu itu disarankan menuju ke koperasi asuransi. Nah, Inkopdit pengurusnya kita mulai bergerak, melakukan ini apa ruang-ruang apa yang bisa dipakai. Dalam konsultasi untuk koperasi asuransi itu tidak bisa, karena dari OJK itu belum ada petunjuk seperti juklangnya itu peraturan OJK tentang yang mengatur tentang koperasi asuransi. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Artinya pemerintah masih mengabaikan koperasi berbadan hukum asuransi. Koperasi asuransi itu belum ada. Jadi asuransi berbadan hukum dalam bentuk koperasi, tetapi itu belum ada. Walaupun undang sudah membuka ruang bahwa badan hukumnya bisa dalam bentuk PT, bisa dalam bentuk koperasi asuransi. Tapi peraturan OJK belum mengatur tentang itu. Sehingga waktu dari OJK juga kesulitan, karena mereka sepertinya belum ada bayangan terkait seperti itu, membuat koperasi itu seperti apa.
Sehingga kita bergeser diskusi terus dengan difasilitasi GIC Cermat. Waktu kami dihubungkan dengan AXA, asuransi mikro waktu itu rencana, tapi tidak jadi juga. Akhirnya diskusi internal kami di masa kepengurus kami waktu itu bersama Pak Joko di periode pertama saya itu memungkinkan itu hanya bisa ke piala. Itu persoalan lebih pada tenaga. Kalau modal ada tuntutan modal tapi modal itu sepertinya kita bisa cover. Hanya dari sisi tenaga profesional orang yang di asuransi, aktuaria dan punya sertifikat kompetensi di bidang asuransi itu kita tidak punya. Pak Demi, ini menarik karena sekarang kan undang RUU tentang perkoperasian sedang akan dibahas ya. Adakah misalnya dari induk koperasi dari Inkopdi sendiri akan memperjuangkan lahirnya undang-undang perkoperasian ini yang juga memuat tentang asuransinya, Pak? Memungkinkan nggak? Sudah diperjuangkan? Kalau istilah asuransi seperti rancang undang itu tidak ada. Tetapi yang dimunculkan itu adalah lembaga perlindungan simpanan. Kemudian ada LCS itu ya? LCS itu ada muncul. Itu muncul. Tapi kalau asuransi kan sudah ada di OJK. Karena asuransi itu bidangnya di OJK. Jadi kalau seperti itu masih terkendala berpanjang-panjang waktu untuk mendirikan koperasi asuransi dong, Pak? Sekarang tinggal regulasinya. Ya kalau regulasinya dari OJK. Kalau sudah ada peraturan OJK tentang POJK tentang koperasi asuransi, itu berarti mungkin. Tetapi itu kami ada sementara nego menawarkan untuk kami drafting dari Inkopdi. Sudah melangkah ke sana. Sudah diskusi dengan pihak OJK. Karena sejak dari Pontianak itu kan diskusinya sudah melempar persoalan perma di asuransi kan banyak masalah tuh. Maka anggota bikin kita bagaimana membentuk koperasi asuransi. Makanya bulan September 2024 itu kita buka diskusi tentang peluang pembentukan koperasi asuransi. Jadi diskusi kita menghadirkan narasumber dari pihak asuransi juga dan beberapa expertise dari UI dan juga Atmajaya terkait dengan ruang-ruang untuk gerakan koperasi kredit Indonesia bisa memiliki koperasi asuransi. Jadi itu sudah ada ketemu dan tahun lalu juga kami masih diskusi lagi tentang bagaimana peluang-peluang apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita capai dengan kita punya kekuatan seperti ini. Pertanyaannya kan gini, sebenarnya OJK punya niat nggak? Kalau OJK punya niat kan sebenarnya tidak berlama-lama juga. Kira-kira nih Pak, seberapa lama lagi perjuangan Inkopdi untuk membujuk OJK bisa melahirkan tentang kebijakan yang terkait dengan asuransi, Pak? Prinsipnya kita tetap berjalan ke depan kan, dari langkah-langkah 2024, 2025 secara tahap demi tahap. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan OJK dengan memberi ruang dalam diskusi mereka sebagai narasumber. Itu adalah langkah kita untuk bagaimana mereka bisa lebih mengenal tentang gerakan koperasi kredit Indonesia ini dengan sebenarnya bukan usaha sebenarnya ya, itu kan layanan layanan kita, tetapi dipahami sebagai satu jenis usaha lain yang berhubung asuransi. Sebenarnya itu kan layanan penyelamatan, Pak, bukan usaha kan? Jadi ini sesungguhnya kita di gerakan itu terjebak dengan istilah. Beberapa tahun belakangan di 2010 kemarin
itu kan lebih senangnya menggunakan premi. Oh, menggunakan istilah premi itu. Sebelumnya itu adalah iuran. Oh. Jadi itu sebenarnya iuran kematian. Iuran kematian itu sebelumnya. Yeah. Tetapi ketika 2010 kemarin itu rupanya kita ini lebih senang menggunakan istilah yang keren-keren, tetapi kemudian menjebak diri sendiri. Yeah, yeah. Karena istilah menggunakan premi bahkan itu di dalam perkiraan bukan iuran Daperma tapi premi Daperma. Itulah maka terjebaknya di situ. Jadi, itu setelah kita lihat ini seperti kita ini terjebak. Iya. Dengan menjebak diri sendiri dengan menggunakan istilah yang sesungguhnya bukan di kita. Istilah itu justru ada di asuransi. Karena diksi itu premi itu melekat dengan asuransi. Kita sesungguhnya iuran. Ya, tapi bergeser gitu loh. Frasa bahasanya iuran kan? Sebelumnya itu lebih dikenal iuran Daperma. Iya. Tapi belakangan enaknya sebutnya keren, premi Daperma. Oh, tetapi lebih keren. Ya. Ternyata itu sendiri kemudian dijebak di sini. Keluarlah muncul Undang-Undang 40 2014 itu. Asuransi ini. Ya. Kamu tidak bisa. Itu. Jadi perjalanannya kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita tetap berdiskusi di Inkoprit kita sudah membentuk tim advokasi. Tim advokasi untuk dalam terkait dengan ini, advokasi kebijakan apa yang bisa, contoh yang realnya itu adalah ke OJK untuk berdiskusi lanjutan bagaimana untuk menawarkan drafting. Ya. Kita drafting POJK tentang koperasi asuransi. Itu yang didiskusikan. Ya. Pak Doni, menarik kalau gerakan koperasi mempunyai koperasi asuransi. Pangsa pasarnya jelas. Anggota dari Premier sudah dengan koperasi-koperasi di luar Inkoprit sudah. Oh, sudah. Jadi PT Pandai sekarang ini Daperma kan di tangan dikelola oleh PT Pandai Pialang sebagai Pialang. Itu sudah mencari beberapa pihak asuransi yang untuk melayani simpan pinjam kita. Dari kepesertaan di asuransi itu melalui PT Pandai dan PT Pandai itu sekarang itu tidak hanya di koprit saja. Oh, tetapi sudah marketnya sudah di luar juga GKKI. Oh iya. Jadi koperasi lain itu bahkan kemarin per Januari itu kurang lebih ada sekitar 4 koperasi dan itu ada yang di koperasi karyawan, bukan dari pusat. Bisa dijadikan contoh Pak yang sudah gabung di PT Pandai. Saya tidak ingat persis namanya, tetapi kemarin kami rapat saya sekarang jadi komisaris utamanya, PT Pandai. Januari itu kami rapat dan itu sudah ada ditayangkan perkembangan kepesertaan dari Koprit dan di luar Koprit. Kan begini, tadi yang saya bilang bahwa pangsa pasar asuransi real koperasi itu kan real kita. Iya, kan sangat besar kan. Gitu. Ini amanat salah satu amanat. Menurut Bapak nih, nanti masih menjadi persoalan nggak ketika rakyat masih menjadi perbincangan hangat nggak tentang? Kalau saya pikir dari peluang arah untuk kita menuju ke koperasi asuransi, saya pikir tidak menjadi soal karena langkah-langkah kita sudah lakukan. Tahap-tahap tiap tahun kita sudah lakukan apa lokakarya, dan langkah-langkah lebih konkret kita sudah jalan. Jadi persoalan terkait dengan keinginan gerakan memiliki koperasi asuransi itu, saya pikir tidak menjadi soal lagi karena kita sementara berjalan. Apalagi memang sudah ada koperasi-koperasi yang di luar COVID ya. Sementara yang mungkin jadi soal itu yang kemarin akhir 2024 itu di awal 2005 sampai sekarang itu adalah persoalan klaim
peraturan kita di pihak asuransi yang pada Desember itu dia harus lepas putus karena POJK juga. Oh. Kita dengan Maximus, Maximus dia itu bukan asuransi jiwa, dia asuransi umum. Oh. Dan dari POJK 2023 itu asuransi umum tidak bisa melakukan cover asuransi jiwa ini. Oh ya, sementara kalau ini jiwa ya, asuransi jiwa. Makanya ini aturan berlaku. Kita bergeser ke asuransi yang baru, Victoria Life sekarang ini. Sementara ada urusan permaklaim dan primer yang ada di Maximus itu belum terselesaikan. Ada kurang lebih 100 miliar klaim. Dan itu yang kemudian kita mengambil langkah, Incorporate dan PT Pada mengambil langkah untuk melakukan proses beberapa skema. Karena dari situ sehingga banyak anggota yang juga keluar, tidak ikut lagi. Akhirnya berdampak negatif pada itu. Terhadap PT Ada Pada. COVID, karena ada COVID yang sebelumnya ada sekitar 250-an, itu kemudian keluar, tidak ikut lagi, stop, tidak mau ikut lagi. Dan Perma melalui PT Pandai itu sampai sisa sekitar 170-an saja. Dan sekarang 70 miliar. Bukan 170 kopdit yang sebelumnya ada 250-an, tapi masih ada yang tidak ikut lagi. Dan itu kita sementara berproses untuk mereka kembali. Dan itu yang sekarang sudah naik, sudah sekitar 290-an lah. Pak, sudah mulai kembali. 290-an jumlah primer kopdit itu ada berapa sih? Kita sesungguhnya itu ada sekitar 800-an ya. 800-an, 900-an. Nah, karena tapi kan banyak yang tidak aktif, kemudian sebelumnya juga banyak yang tidak ikut Daperma sejak masih di Inkopdit. Sejak masih waktu Inkopdit itu banyak juga kopdit tidak mengikuti Daperma di Inkopdit. Sehingga waktu yang ikut Daperma hanya sekitar 400-an. 400-an itu 400-an. Yang ikut Daperma. Kan begini loh Pak, akhirnya kan bahwa potensi anggota yang jiwanya tertanggung itu kan sekian juta juga kan ya. Itu kan potensi besar. Artinya memang perjuangannya Bapak nih sebagai ketua Inkopdit dan sekarang sudah ada koperasi lain yang menggabung ya, itu kan sudah ada langkah positif. Sementara yang kasus yang di Maximus itu kan sebentar berproses terus. Artinya tidak berhenti ya? Tidak berhenti, karena kita mengambil kebijakan waktu itu saya bilang tidak. Bagaimanapun karena yang tidak diproses, kalau sudah diproses dan katakan ditolak, itu kan sudah keputusan. Sementara yang belum diproses, itu Inkopdit dan PT Pandai ambil alih untuk mengaturnya, mengurusnya dengan skema kemarin itu salah satunya adalah cadangan. Saya bilang disiapkan dana cadangan dari bagian fee-nya untuk ke PT Pandai itu disisihkan 5%. 5% untuk bisa mengcover secara perlahan. Karena sebelumnya kan tidak ada. Jadi cadangan itu baru mulai saya bilang wajib. Sehingga secara perlahan kita mulai memproses itu yang tersisa tadi itu dan primernya setuju, kita lakukan secara bertahap. Dan itu yang sehingga banyak juga mulai kembali. Harus pandai meyakinkan itu ya persoalannya. Pak, ini satu amanat. Amanat kedua adalah tentang Wisma atau tentang NPL-nya. Wisma dulu. Silakan. Itu terkait dengan Wisma. Setelah itu intinya bahwa investasi dari primer maupun pus itu mereka mengharapkan agar Inkopdit, pengurus Inkopdit, bagaimana Wisma itu entah mau dijual atau diapakan, prinsipnya mereka bisa mendapatkan kembali uang investasinya. Apa yang dilakukan kami adalah berdiskusi, melihat kembali
karena pengelolanya oleh itu kan entitas sendiri tuh, PT sendiri, PT yang menangani Wisma, dan ada pengurusnya, direksinya, direksi di antaranya itu komisaris itu ternyata masih Pak Joko. Pak Romanus Wogo. Bukan waktu zaman ketuanya Pak Romanus. Jadi sebagai komisaris. Kemudian direksinya itu diantaranya Pak Moko dengan Pak Tambah. Pak Moko itu Pak Moko KKS. Yang Bogor Banten. Iya, KKS. Iya, KKS. Lalu dengan Pak Yunus Tambah. Yang Sumatera. Yang mandiri. Nah, tapi dalam perjalanan pengelolaan kan mulai COVID. Sebelum COVID sudah masuk pengelolaan hotel Credo namanya. Tiba-tiba COVID. COVID habis tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Untungnya waktu PT Pandai muncul akhirnya sewa. Jadi kantornya PT Pandai. Nah, sekarang bagaimana? Akhirnya saya kami diskusi. Saya bilang oke, kita siap memfasilitasi untuk melakukan RUPS luar biasa. Katakan begitu. Inkoprit siap memfasilitasi. Tinggal kita komunikasi dengan komisaris, kemudian dengan direksi, sehingga melakukan rapat umum pemegang saham. Luar biasa. Saya datang ke Pak Romi, saya sampaikan ke Pak Romi, saya bilang Bapak masih komisaris. Kita punya permintaan dari anggota berat seperti ini. Dan sekarang Inkoprit memfasilitasi. Karena kalau dilepaskan mereka sendiri pasti tidak jalan, karena tidak ada apa-apanya. Saya bilang oke, Inkoprit memfasilitasi untuk melakukan RUPS. Biaya semua nanti dari Inkoprit untuk penyelenggaraan RUPS, untuk mengambil keputusan seperti apa. Mengambil keputusan. Dan ke waktu itu akhir September dilakukanlah RUPS itu, keputusannya menyerahkan ke Inkoprit. Tetapi komisaris dan direksi masih tetap ada. Jadi saya bilang, ini lagi balik lagi. Itu salah satu hal itu karena tidak diatur secara baik mekanisme bagaimana. Ini kan istilahnya ex officio dari ketua Inkoprit sekaligus menjadi komisaris. Tetapi itu tidak diatur, maka itu tidak terjadi pergantian-pergantian. Tidak ada aturan di Inkoprit, kebijakan Inkoprit yang mengatur tentang hubungan antar entitas, antara Inkoprit dan PT. Jadi dia berjalan seperti normal jalan saja. Seperti ketua Inkoprit itu seolah-olah otomatis menjadi komisaris. Tetapi kan secara regulasi tidak ada. Jadi itulah makanya kemarin saya bilang tidak ada yang mengatur bahwa ketua Inkoprit otomatis menjadi komisaris di PT itu, kan tidak. Jadi komisaris masih tetap, secara akta masih tetap ini. Maka saya datang komunikasi dengan Pak Romanus, dan Pak Romanus bilang oke, saya siap. Data-data apa saya masih punya. Kalau nanti data dari Pak Abad keluarkan, saya bisa dekati. Yang penting saya bilang Bapak, saya siap memfasilitasi untuk supaya kita bisa melakukan persoalan ini, kita selesaikan seperti apa. Sehingga untuk sementara itu yang kami lakukan setelah RUPS, karena itu diserahkan ke Inkoprit, maka saya membagi tugas kepada manajemen untuk menangani yang bisa dilakukan. Contoh, saya bilang fungsikan kembali menginap. Saya bilang pengurus kita datang rapat, tidurnya di Wisma. Karena kamarnya masih bagus. Masih bisa difungsikan. Sewanya tinggal kamu atur, masukkan ke bagian Wisma sebagai pendapatan. Jadi itu yang diatur, keuangan yang masuk. Ada mungkin biaya operasional, itu dilakukan pencatatan. Dan itu yang nanti akan kami laporkan di rantai terkait dengan itu, apa yang sejauh ini kami lakukan. Karena waktu Rat di Lampung kemarin mereka mau rekomendasikan lagi apapun, saya bilang begini saja, kalau mereka rekomendasikan yang lain, bubarkan dulu itu direksi dan komisaris. Supaya bebas. Kamu bubar diri, baru serahkan, supaya apapun saya ambil keputusan tanpa ada terkait dengan aturan-aturan di entitas yang kamu sebagai pelaksana. Akhirnya kemarin masih
Oke, saya bilang, kamu harus serahkan ke kami. Kamu masih ada. Saya sementara mau jalankan. Tapi kamu masih ada. Ini pun saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Iya. Sama buat ini tanya di kamu dulu, atau 100% saya ambil keputusan. Lalu saya bertanggung jawabkan. Sehingga kemarin stop. Saya bilang, berikan waktu untuk melakukan hasil RUPS itu. Nanti kami harus laporkan lagi di RAT. Nanti dilaporkan. Itu progresnya yang nanti kami akan laporkan. Dua beban sudah akan berjalan. Ya, ini kan artinya ada langkah positif. Ya, lalu yang tentang yang ketiga itu terkait dengan kredit lalai dari Puskopdit. Nah, apa yang kami lakukan? Saya bilang kita langsung mengunjungi ke Puskopdit, ketemu langsung dengan mereka, berdiskusi tentang persoalan-persoalannya. Karena ini sudah terlalu lama, sudah lebih dari 5 tahun lah dan seterusnya. Ini sudah pinjaman macet ini bukan pinjaman di kepengurusan Prode lalu. Nah, itu sudah di atas 5-10 tahun. Oh, udah lama dulu ya? Udah lama. Berapa dulunya Pak? Bisa seperti itu? Ada kasus seperti ini. Puskopdit itu dia pinjamkan dari Inkopdit. Puskopdit memberikan pinjaman kepada Primer, uang itu. Primernya udah kembalikan ke pusnya. Dia kan pinjam ke Puskopdit. Jadi dia punya kewajiban mengangsur semua itu ke Pus. Tapi Pus tidak melakukan kewajiban mengangsur ke In. Padahal primernya sudah angsur. Itu persoalan. 7 pus yang itu kasus-kasus sekarang pusnya tidak beroperasi. Dan itu masih banget CU Bima. Beberapa CU itu kan mereka sudah menyetor. Pusnya tidak setor. Lalu sekarang persoalan pengurus tidak operasional, tidak berjalan. Mereka jangankan mereka punya gedung. Saya bilang ya memang Inkopdit ini urus properti. Terus ambil kampung gedung terus sampai kena. Tinggal memang Inkopdit urus properti. Jadi akhirnya mereka berpikir nanti kami CU Bima yang lain sebagainya untuk nanti bisa running kembali. Saya bilang kalau tidak saya bubarkan itu Puskopditnya, anggap saja ini kerugian untuk Inkopdit. Puskopdit dibubarkan, primernya tinggal kamu pilih masuk ke Puskopdit mana. Tetapi itu juga menjadi persoalan lain. Itu akan persoalan lanjutan lagi kan. Persoalan apa? Emosi, emosionalnya itu beda. Karena sebenarnya mereka sudah membayar, sudah menyelesaikan tanggung jawab. Lalu kalau pusnya dibubarkan, dia akan ikut kemana kan menjadi. Ya kalau primernya dulu bukan pendiri pus. Kalau pendiri pus kan akhirnya kan itu baik kita coba diskusi. Kita waktu untuk Kapuas Pak Masyun yang ditugaskan untuk ke Puskopdit Kapuas berdiskusi. Betul istilah kan. Nah, jadi mereka berpikir untuk tidak menjualkan itu. Mereka berupaya bagaimana bisa running kembali seperti bagus kan. Kami juga tidak berpikir untuk ambil kamu punya gedung untuk apa? Gedungnya kan untuk apa? Kan gitu. Mending kamu pakai. Mending kamu pakai kembali kan. Itu kan milik kamu dan itu. Kalau itu dipakai kembali, lalu ada niat mengembalikan, itu yang penting kan sebenarnya niat itu kan Ini paling yang dilakukan kemarin. Contoh di Bali Artaguna, bukan Bali Artaguna, BK3D Bali, Gianyar. Itu sudah lama ada pinjaman, walaupun kalau kita hitung, kita selisihkan dengan simpanannya, itu udah jatuh tinggal sekitar 200-an juta. Itu kan termasuk yang anggota primernya Kuku Gunung ya? Bukan, itu BAG. Itu kita sudah dekatin, dia sekitar 3 primer yang masih, 1 primer yang masih mau lanjut. 2 primer yang lain bilang kami berupaya untuk lunasi itu utang dan kami lupakan kami punya simpanan di BK3D dan kami bubarkan diri. Puskopditnya kami bubarkan. Terus nanti
tanggung jawabkan tugas kami bagaimana berpikir nanti kamu ini masuk ke puskoprit mana atau membentuk puskoprit baru. Ya. Itu kita belum tapi itu kondisi yang terjadi di sana. BK3D Jogja sama. Ya. Ini yang BK3D-nya ya. BK3D-nya bukan Pak Yos, catat kan Pak Yos. Ya. Terus BK3 Surakarta yang angkat berantah juga. Itu tapi kemarin sudah agak bagus karena mereka punya Surakarta ini sudah APHT. Mereka bangun kan gedung itu. Tapi gedungnya di mana sih? Saya belum pernah pergi di situ. Saya itu orang Solo tapi nggak ngerti tempatnya. Kemarin itu Pak Dew yang pergi, Pak Sekretaris. Saya bilang, Pak, saya diskusi, tawaran mereka mau jual silakan, tapi ketika hasil kita duduk sama-sama, sehingga kita win-win. Tidak hanya untuk semua untuk kita, tetapi juga untuk mereka, karena perlu running kembali, karena mengembalikan uang-uang dari primer. Tapi prinsipnya niatan baik mereka sudah ini. Pak Demi, 3 beban berat dari Anda mendapatkan kepercayaan, tetapi Anda juga sudah melakukan hal-hal yang menghasilkan nilai positif dalam kurun waktu tinggal beberapa bulan lagi akan kelar. Apa yang Anda nikmati dari pekerjaan yang dari begitu berat tetapi sudah ada tanda-tanda positif itu, Pak? Apa yang Anda nikmati? Saya prinsipnya begini, saya pikir ini kan kita melanjutkan kepengurusan. Jadi apapun dari perjalanan itu yang ditinggal oleh pengurus lama, itu tanggung jawab untuk diselesaikan. Kalau itu masalah, masalah yang harus diselesaikan. Maka istilah saya kemarin saya bilang, tugas kepengurusan kita ini adalah cuci piring. Cuci piring. Kita tidak bisa mengelak bahwa ini masalah ini bukan di kepengurus kami. No, karena ini kita melanjutkan kepengurusan. Jadi apapun dari perjalanan ini sampai kita menerima, ya tugas kita untuk melakukan. Dan saya menikmati saja. Prinsip saya itu. Jadi menikmati cuci piring. Saya menikmati cuci piring. Dan saya pengurus dan manajemen di 2005 kemarin. Saya bilang kita sekarang tugas kita bersama, pengurus, pengawas, dan manajemen ini cuci piring. Tugas kita cuci piring, bersih-bersih di bagian mana kita bersihkan, sambil melihat pengembangan mana kita bisa lakukan. Tetapi tugas kita, amanat kita adalah sebagian bersih-bersih. Dan itu sudah prepare ketika Anda juga mencalonkan untuk dipilih menjadi pengurus ya Pak? Kan pasti sudah tahu lah. Kebetulan sebelumnya juga dalam kepengurusan, maka bisa tahu seperti apa persoalan di dalam dalam gerakan. Makanya pada saat setelah dipilih, saya bilang masalah inkopdik, masalah di GKI, masalah di GKKI itu bukan masalah pengurus inkopdik, itu masalah gerakan. Itu masalah kita bersama. Maka tugas saya adalah mengkonsolidasikan kekuatan gerakan. Bukan kekuatan kami pengurus, enggak. Saya harus bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan gerakan yang ada di PUS maupun Primer untuk sama-sama bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kan masalah ini adalah masalah gerakan, bukan masalah inkopdik. Ini masalah gerakan. Karena kita bersama-sama bagaimana cari solusi. Kami hanya mengorkestrasi saja. Pada waktu itu Pak Demi sebagai apa ya? Wakil ketua. Wakil ketua. Artinya memang sudah tahu lah cuci piringnya itu harus tahu. Gitu. Makanya saya bilang saya konsolidasi kekuatan gerakan. Karena masalah ini bukan masalah yang ada bukan masalah ini bukan masalahnya pengurus. Tapi ini masalah gerakan. Pak Demi, silakan menyampaikan melalui UKM Aufi yang kami nanti mudah-mudahan diundang di kegiatannya Enkopdik itu. Senang sekali hari ini, sore ini di Maumere kita bisa bertemu dan berdiskusi. Sekaligus Pak Marjon bisa mengingatkan kembali saya terkait dengan tugas tanggung jawab yang terima dengan berbagai persoalan dan dinamikanya, dan bisa merefresh kembali. Mudah-mudahan apa yang
kami sampaikan tadi sekaligus bisa menjadi media untuk bisa diteruskan kepada siapapun dalam gerakan yang mungkin nanti membuka video dan mendengarkan diskusi ini, sehingga paling tidak apa yang akan dilakukan sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan sebagai tanggung jawab kami dalam kepengurusan, dalam masa kepengurusan kami. Jadi terima kasih untuk tim UKM Aufi untuk diskusi sore ini. Terima kasih, dan inilah waktunya kita untuk nanti kita bertemu. Pak Tommy, dukungannya makasih, untuk tugas dan tanggung jawab kami yang masih tersisa.